besok di umur akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita semua dan alhamdulillah hari ini tercatat ada 16 calon mahasiswa. Kemudian tadi non formal sambil menunggu kesempatan ini tadi sudah disepakati kuliahnya hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu, Jumatnya jam 3 apa 2 tadi ya? 3 sampai 5, 5, 7, 7, 9 ya. Nanti itu hari Jumat, itu hari Sabtu 3 sampai 5, 5, 7, 7, 9 ya. Kalau ada selisih dikit nanti menyesuaikan kita juga. Itu Sabtu. Hari Jumatnya setengah 5 sampai setengah 7, kemudian lanjut jam 7 sampai 9 ya. Jadi ada 3 mata kuliah ya. Masing-masing setiap minggu bertemu sekali. Jadi seminggu sekali ada 5 mata kuliah ya. Tadi belum tuntas. Kalau hari Sabtu dan Minggu ini, kalau panjenengan nanti milih yang luringnya, yang berangkatnya milih Jumatnya apa Sabtunya, lebih mengarah ingin berangkatnya Sabtu Minggu, walaupun itu pertemuan terakhir. Jadi kita ada 6 tatap muka, 6 pertemuan, 4-nya daring, 2-nya luring ya. 4-nya daring, 2-nya luring. Luringnya kapan, daringnya kapan, menyesuaikan kesibukan dari dosen dan kita atur bersama. Yang pasti sebelum ada kuliah sudah ada pengumuman. Dan insya Allah ini sudah kami program 1,5 tahun. Ini ada beberapa protokol, kami selalu yang kami sampaikan ini ada juga ada aturannya, sehingga nanti apa-apa kami mohon koreksi karena kita jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru. Pak Protomo, alhamdulillah kemarin kami dengar Bu Dr. Sarti sama Bu Dian ikuti pertemuan tentang Badan Akreditasi Nasional di Unika ya. Antara lain bahwa keputusan Kemendikbud 53 tahun 2023 akan diberlakukan mulai Agustus 2025 ini. Isinya apa? Tentang akreditasi. Bahwa nanti hanya akan ada perguruan tinggi itu terakreditasi, tidak terakreditasi, yang satu unggul. Jadi adanya terakreditasi,
tidak terealisasi unggul. Sehingga untuk PNS ya ini tidak ada oh ini harus saja harus B, harus unggul dan sebagainya. Jadi paling bawah pun bisa. Apalagi melalui Badan Kepegawaian Negara kemarin kami share di video bahwa bagi ASN yang kemarin kuliah rampung tidak dapat tugas belajar bisa dimajukan, bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat dan gelar. Jadi ini perlu kami sampaikan bahwa akreditasi sudah bukan kendala lagi utamanya bagi ASN. Saya terima kasih calon mahasiswa, di antaranya ada Pak Dr. Haris, Kepala Rumah Sakit Umum. Tadi juga sepintas oleh Pak Prof ini bahwa di Jawa Tengah ini dibutuhkan magister kesehatan tapi masih dikit dan itu masuk di lingkup MM. Jadi di ITB Adias ini magister manajemen ada 5 jurusan, 5 konsentrasi, yaitu konsentrasi pemasaran, kemudian SDM, keuangan, operasi, yang satu entrepreneur. Nah, kalau kesehatan masuk tidak masuk kan magister konsentrasi kesehatan, magister rumah sakit. Ya. Kemudian ini kemarin berembuk, ini juga sesepuh ini. Pak Nur, kuliah S2 itu sulitnya apa sih? Yang sibuk bisa daring, yang mikirnya untuk mumet-mumet, ujiannya PR. Dan Pak Dokter yang ngasih PR-nya jangan sekarang ujian, besok kumpulkan, paling cepat 3 hari. Jadi paling cepat 3 hari. Jadi hari ini ujian, nanti 3 hari kumpulkan. Saya nggak ketemu, jangan ngatur di sini. Sudah belum. Kemudian biaya se-Jawa Tengah, mungkin biaya se-Jawa Tengah kami buat yang itu karena kami ingin Pemalang ini, ayo biar gairah. Di Pak Dr. Sidik, Pemalang itu penduduknya 1,5. Ya. Setiap tahun SMA, SMK, MA itu lulusannya 15.000 setiap tahun. Jadi produksi lulusannya Pak Vera, mau Pak Vera diingatkan ini. Terima kasih Kepala Diskoperindak. Dia maksud gua depan banget sini. Aku Pak ini. Pak Vera, nanti ada Pak Pati nanti. Siap. Jadi istilah sibuk tidak muncul ya, karena bisa sambil jalan ya. Dan insya Allah 3 tahun itu sudah kami coba di semester 1 nanti dikoreksi Pak Prof ya atau seperti apa, karena kami acuannya masih permen yang dulu ya, permen dulu. Kemudian ini nanti Kementerian Keputusan nomor 53 tahun 2023 ini ada perubahan apa nanti kita sangat beruntung ya. Jadi semester 1 15, semester 2 15, semester ini. Betul. Hati-hati saya jangan salah kutip Pak Dokter. Semester 3 itu 15. Sampaikan dulu. Historis, Bapak Ibu. Saya tahun 2001 saya pendiri dan yang mendirikan Unisbank itu saya. Setiap minggu 2 kali ke Jakarta pasti lewat Pemalang. Ada sesuatu yang ganjil menurut saya, tapi itu kreatif ide itu. Setiap saya lewat di Bali itu besar, fotonya di pojok sebelah kanan ini. 2-3 hari akhirnya saya berhenti. Setelah saya amati STIE Asoe masuk memori saya. Terus gambar foto nih, gua ganteng banget sih muda. Ya, 25 tahun yang lalu. Udah. Itu akhirnya ketemu menjadi sahabat. Dan saya cocok dengan beliau, makanya saya berkawan dekat dengan Pak Rektor, anak asuh saya.
Berikutnya, kalau kita terus, saya pantau terus. Saya diundang sama beliau untuk penyerahan yang ITB Adias. Alhamdulillah, puji Tuhan. Berdiri Adias, saya ikuti. Prodinya ada 3 dan sebagainya. Ada S1, manajemen, akuntansi, dan ada yang sistem informasi. Bagus. Dari 3 yang ada, sistem informasi, ya, terus yang satu teknologi informasi dan sistem teknologi itu yang sangat-sangat beda dan orang bisa masuk adalah sistem informasi. Pilihannya bagus. Ditambah juga dengan ITB ini, kalau memang sekolah-sekolah itu yang berbau adalah magister manajemen. Saya ikuti, kemarin saya sudah dikirim berbagai macam dalamnya dan sebagainya. Tadi saya punya ide, karena 1 bulan yang lalu salah satu keponakan saya dari Jakarta, Pak Menteri memberikan arahan kalau program magister manajemen itu bisa membuka namanya konsentrasi manajemen rumah sakit. Kebetulan tadi dengan Pak Rektor saya ketemu sama Pak Dr. Haris. Pak Dr. Haris ternyata S2-nya sudah 3 dan tetap di sini, sehingga nantinya kalau Pak Haris dan Pak Dokter sudah lulus, saya kira 1 tahun, kan 1,5 tahun itu bisa dibuka konsentrasi bagi manajemen. Acara tadi sudah dimulai jam 3. Ya, Bapak tadi saya bilang Pak, saya dari Semarang tadi. Memang hari ini padat, hari ini habis ini ada lagi ya Pak? Iya, saya yang mudik punya. Wah, baru servis. Kita Pak, Buci yang ini. Tapi tunggu ketemu langsung saya ucapin selamat ya Pak. Kalau yang itu dekatnya itu sama ini, itu Mas Udin. Oh, baik. Pak Yus. Kalau Bu Dokter kan di sini ya. Iya. Selamatnya itu. Ini karena libur, jadi ini mahasiswa yang S2-nya ini baru 16. Tapi baru awal lulusan aja Pak. Langsung karena ini mungkin langsung memakai karena tadi memberikan arahan. Kalau Mas Nur, Pak Kilenjenengan, kami 2009 di DPR sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi saya terima kasih. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Anung Widianto. Pak Bupati, matur nuwun. Semoga selalu sehat, baik. Ini Pak Bupati hari ini dalam rangka pembukaan peresmian kuliah perdana S2 MM di ITB Adias. Kami perkenalkan ini Pak Profesor Dr. Sutomo. Programnya 3 bulan, 3 tahun, 3 semester, 1,5 tahun. Kemudian ikuti kuliah daring luring, sehingga yang sibuk bisa kuliah dengan daring. Kemudian tadi kita nyusun jadwalnya kompromi bahwa kami punya 17 dosen
6 profesor, 11 doktor. Itu kami siap untuk hari apa saja. Dan tadi dari 16 yang hadir sudah sepakat kuliahnya hari Jumat. Jumatnya setengah 5 sampai setengah 7, nanti jam 7 sampai jam 9 malam. Itu Jumat. Kemudian dari Sabtunya jam 3 sampai jam 5, 5 sampai 7, 7 sampai 9. Hari Jumat itu 2 mata kuliah, hari Sabtu 3 mata kuliah. Terima kasih, mohon doa restu, semoga kami bisa menjalankan bidang-bidang dengan baik, lancar, berkah bagi kita semua. Matur nuwun seperti itu, luar biasa Pak Bupati. Ini tadi ada acara di Semarang karena beliau ada rasa ingin memajukan Pemalang, sehingga tadi dengan walaupun sibuk berusaha. Terima kasih Pak Bupati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita yaitu sambutan dari beliau Bapak Bupati Pemalang kepada beliau Bapak Nano Widiantoro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam perkenalan. Mungkin saya pemain baru ya Pak Bupati. Dalam dunia birokrasi kan saya pemain baru. Terima kasih Pak Dr. Nur Rusadi dan Pak Profesor juga Ibu Dokter. Terima kasih atas kesempatan Pak Dr. maupun Pak Tenun. Jadi sore hari ini saya dapat undangan untuk menghadiri dan memberikan sambutan sedikit dalam kuliah perdana di Pak. Sudah dibuka. Oke, jadi alhamdulillah hari ini saya merasa bersyukur karena paling tidak di Pemalang ini sudah ada program S2 Magister Management. Memang program Magister Management ini dirancang mestinya untuk yang lebih aplikatif lah ya, karena biasanya pesertanya ini adalah rata-rata teman-teman yang sudah sangat-sangat sibuk dalam bisnis maupun dalam bekerja, rata-rata begitu. Jadi lebih paham dunia pengaplikasiannya dan tinggal mengupgrade untuk penerapannya di dunia bisnis ataupun dunia pekerjaan seperti apa. Karena ini alhamdulillah dari ITB Adias ini sudah mulai merintis dan ada tadi dilaporkan ada 16. Bagi saya sudah luar biasa, sangat baik, dan alhamdulillah juga tadi dari dosen-dosen pengajar dari luar kota dan lain-lain bisa mensupport, dan insya Allah bisa lebih berkembang ke depannya karena sebenarnya peluang pendidikan ini sangat besar, sangat luas. Kemarin saya juga sampaikan ke Pak Sudi, juga saya sampaikan Pak ya, kita sudah diminta bekerja sama dengan Undip untuk bikin MOU Pak Kabupaten Pemalang. Belum lagi ada beberapa universitas lain. Jadi saya pikir peluangnya sangat besar untuk kita mengembangkan Kabupaten Pemalang, dan terobosan-terobosan yang dimiliki oleh dunia akademis ini luar biasa, baik teknologi maupun juga ilmu yang sifatnya terapan ya, dan juga ilmu murni ini juga sangat luar biasa. Belum juga jejaring mereka, kerjasama mereka dengan institusi di internasional juga luar biasa. Jadi saya rasa ini peluang buat kita di Kabupaten Pemalang untuk mengembangkan SDM Kabupaten Pemalang. Dan kita pahamlah bahwa pendidikan ini adalah entry point-nya untuk menjadi sebuah daerah yang maju ya, daerah yang berkembang, dan juga negara yang maju, negara yang berkembang. Kita cukup prihatin karena IPM kita rendah, salah satunya dari angka tidak sekolahnya, angka putus sekolahnya dari warga kita. Jadi ini harus ada motivasi tertentu yang bisa meningkatkan warga untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya, karena mereka kadang-kadang berpikir terlalu simpel, terlalu pragmatis. Kalau orang anak muda sekarang bilang terlalu sumbu pendek, apa yang dipikirkan hari ini diputuskan hari ini kan gitu, sehingga tidak berpikir jangka panjang, sehingga begitu kebutuhannya hari ini beras ya yang pikir gimana caranya saya cari beras gitu kan, gimana caranya hari ini saya makan. Padahal pendiri-pendiri bangsa ini juga luar biasa pengorbanannya hanya untuk meraih pendidikan sampai ke Belanda, sampai kemana gitu, dan hasilnya buahnya kita nikmati hari ini. Kita merdeka karena kemampuan dan juga karena kecerdasan dari para pendiri bangsa ini gitu. Jadi saya pikir
Ini modal baik buat Pemalang, modal yang sangat-sangat memberikan motivasi tertentu lah buat, apalagi kami di birokrasi dengan adanya peran dari TB Adias ini mestinya kita bisa bersinergi lagi Pak. Kira-kira nanti apa yang bisa saling disinergikan, bisa bersama-sama dikolaborasikan dan juga bisa saling support supaya dunia pendidikan ini bisa tumbuh dan juga masyarakat Pemalang ini bisa lebih bisa menikmati buah pembangunannya sendiri gitu Pak. Nah, salah satunya pastinya di dunia pendidikan ini. Ke depan saya berharap juga tidak hanya di magister manajemen gitu Pak. Mudah-mudahan nanti ada magister akuntansi dan lain-lain yang bisa lebih berkembang lagi karena nun sewu kalau magister manajemen memang lebih banyak ke aplikatif di bisnis gitu ya. Sementara kalau accounting ini ternyata juga tidak statis, ternyata berubah. Akuntansi pemerintahan tumbuh, tidak hanya akuntansi tidak hanya di perusahaan, akuntansi pemerintahan juga muncul. Kemudian metode-metode IFRS juga selalu update gitu ya. Jadi saya pikir sangat-sangat diperlukan juga perluasan ke prodi Pak ya. Jadi ya program pendidikannya ya sehingga bisa lebih luas lagi dan lebih bermanfaat lagi buat kita baik di birokrasi maupun juga di masyarakat gitu. Nah, harapan kita juga yang sifatnya tidak hanya di magister juga mudah-mudahan nanti contoh sederhana nih, kami juga kekurangan magister rumah sakit ya Pak. Kita nggak punya Mars gitu ternyata di SDM kita di mana di Pemalang ini. Jadi begitu kita mau mencari sosok orang yang cocok untuk di direktur rumah sakit, kita kesulitan. Bener ya Pak Sidik ya? Gitu, tidak ada magister rumah sakit contohnya. Nah ini mungkin konsep-konsep yang harus kita kembangkan ke depan. Nggak apa-apa kita manggil dosen dari mana untuk kuliah di sini gitu Pak. Jadi kita bikin kelas jauh bagi mereka sama seperti di beberapa kabupaten seperti itu, tapi minimal masyarakat kita bisa lebih murah menjangkau pendidikan tersebut, tidak harus keluar kota gitu kan. Dan saya yakin di sini banyak ahli-ahlinya. Pak Dr. Norosadi juga sangat piawai, udah berapa puluhan tahun kan di pendidikan. Bu Titin juga luar biasa, Bu Dokter sudah sangat piawai di pendidikan dan belum yang lain. Jadi tinggal mensinergikan lah Pak ya, mensinergikan sehingga bagaimana aplikasi dari kelas jauh itu, kemudian prodi-prodi yang kita butuhkan itu tidak terlalu menjadi barang mahal bagi masyarakat Pemalang. Mungkin dari saya itu Pak Dokter, terima kasih. Pak Prof, matur nuwun, ini sedikit sambutannya sudah menunda penyampaian materi yang lain-lain. Tapi saya terima kasih bisa hadir di sini dan juga bertemu dengan semua calon mahasiswa juga dan juga pengurus ataupun dosen dari Yayasan ITB Adias. Dulu sebenarnya saya pernah melamar kerja di sini tapi nggak diterima Pak dulu. Jadi saya dulu sudah kerja di Jakarta, cuman karena istri kerja di sini, pengennya saya dekat istri kan gitu Pak ya. Nah, ini saya daftar ke sini ke dia, tapi nggak diterima Pak. Jadi ya sudahlah. Jadi nggak kualifikasinya tidak tercapai kira-kira belum jodoh ya Pak. Gitu. Jadi akhirnya 30 tahun saya berpisah sama istri dan baru menyatu lagi ya 2 minggu ini Pak. Tapi terima kasih apapun itu, kita semua harus semangat menghadapi perjalanan ini. Tidak mudah memang. Saya kemarin sampaikan juga ke tim betapa beratnya masalah di Pemalang dan juga betapa kompetitifnya kita sebagai kabupaten bersaing dengan kabupaten lain, bahkan di Jawa Tengah, apalagi kalau dikomparasi ke provinsi lain. Jadi kunci utamanya adalah ya SDM. Dan begitu kita masuk, nun sewu, saya bukannya apa-apa tapi melihat banyak sekali masalah SDM di Pemalang. Dan kemarin saya sampaikan kalau masalahnya masalah katakanlah keuangan gitu ya, mungkin pemasaran, mungkin kita punya trik yang cepat gitu. Tapi kalau mendevelop orang kan tidak mungkin seminggu 2 minggu jadi gitu. Mendevelop orang kan harus sistematis dan supaya baik gimana caranya, dan pasti perlu bergenerasi gitu. Jadi ini tantangan buat kita semua di Pemalang. Jadi saya harapkan mbak-mbak ataupun mas-mas yang sudah ikut di program MM ini benar-benar konsisten, benar-benar tekun gitu ya, karena ya kalau nggak ditekuni buat apa kan gitu kira-kira ya. Karena sebenarnya kalau kuliah pasti ada awalnya ada ujungnya, tapi yang penting kan proses di dalamnya gitu, proses di tengahnya ini harus ditekuni dengan baik gitu.
Saya dulu pernah juga kuliah seperti ini juga jauh-jauhan Pak. Jadi pengorbanannya ya saya sama istri jauh-jauhan karena memang kelasnya yang terbuka hanya kelas Sabtu Minggu. Kelas Sabtu Minggu. Jadi otomatis saya mengorbankan Sabtu Minggu untuk tidak bertemu dengan keluarga, padahal Senin sampai Jumat pun saya nggak ketemu gitu. Akhirnya kan full, jadi selama itu nggak pernah ketemu. Jadi ketemu sebentar, terus udah gitu saya berangkat kuliah, selesai malam pulang, dianya pulang naik bis gitu. Jadi ya udah akhirnya saya pikir-pikir Sabtu Minggu nggak pernah ketemu gitu kan. Tapi ya ada hikmahnya artinya kita bisa mendapat teman yang banyak, relasi yang banyak, dan alhamdulillah pada saat itu teman-teman saya yang di kelas saya itu menjadi pejabat-pejabat, ada yang menjadi dirut BRI, ada yang menjadi di BI, terus kemudian di tempat-tempat lain. Jadi itu menginspirasi kita bahwa ya begitu kompetitifnya di luar ya persaingan, dan kalau kita nggak tekun ya kita nggak akan bisa mensejajarkan diri kita dengan mereka semua gitu. Mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi. Ayo semangat sama-sama menggapai pendidikan yang lebih tinggi, dan luar biasa ITB Adias sudah bisa menjadi pelopor di Pemalang. Mudah-mudahan kita di birokrasi bisa bersama-sama ya Pak Sidik, Mbak Titin ya, sehingga saling kolaborasi, saling support. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan peresmian prodi S2 Manajemen sudah dibuka oleh Pak Bupati. Sebagainya ya, semoga ini harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluruhnya. Ya. Masyarakat Pemalang yang sibuk, Pemalang boleh, Tegal boleh, Pekalongan, Slawi, Brebes, silakan bisa daftar. Yang sibuk ada online. Ya. Biayanya murah, 700.000 per bulan. Ya. Program pendek hanya 3 semester. Kami doa restu, semoga ini bisa melaksanakan dengan baik. Dan nanti terima kasih menjadi penyemangat ya untuk prodi baru, termasuk akuntansi atau kesehatan. Tadi ada Pak Dr. Abdul Haris, Direktur Rumah Sakit, jadi juga menyampaikan dia masuk salah satu mahasiswa kita, dan dia tadi usul agar ke depan untuk dipikirkan dirancang untuk tadi pengelolaan kesehatan rumah sakit, karena yang ada jadi Undip sementara ini. Terima kasih semuanya.